Dalam 1 jam, dia harus makan 50 telur. Dia mengambil 1 gigitan, makan dengan sangat mudah. Orang yang membantu mengupas telur juga tidak bisa mengikuti kecepatannya. Tapi segera, dia sudah sulit menelan. Dia mulai latihan. Dia ingin makan sambil olahraga. Dia bangun perlahan dan berjalan keluar dari kerumunan. Perut membengkak menjadi bola. Semua orang mengira dia akan muntah. Dia hanya mencuci wajahnya. Berikutnya, dia sudah membutuhkan orang lain untuk membantunya mengunyah. Tinggal 2 menit lagi. Dia berbaring di atas meja dan diberi makan telur. Akhirnya di detik terakhir, dia berhasil makan semua telur. Tidak ada yang tahu mengapa dia begitu bersikeras. Pria ini selalu seperti ini. Saat pertama kali masuk penjara, di bawah pengawasan semua orang, dia menantang bos penjara. Di awal, orang-orang mencemoohnya. Pria memukul bos dengan pukulan. Tapi tidak terasa, dia dipukul oleh bos. Langsung tumbang. Perlahan, suara sorakan semakin kecil. Pria dirobohkan lagi dan lagi. Namun dia berdiri lagi setiap saat. Orang lain mulai membujuknya. Kamu berbaring saja di tanah. Kamu tidak akan dipukul lagi jika mengaku kalah. Tapi pria tetap tak kenal lelah. Bahkan bos penjara juga membujuk pria itu. Jangan bertarung lagi, kamu sudah kalah. Pria tidak ragu. Dia berdiri lagi. Mungkin dia memiliki kesombongan sebagai seorang prajurit. Meski telah diberhentikan, dia tidak mau mengaku kalah. Melihat pria itu semakin lamban, dia lalu berbalik pergi. Orang-orang di sekitar juga bubar satu persatu. Temperamen pria yang pantang menyerah semakin menonjol saat tahanan keluar untuk bekerja. Turun hujan deras. Yang lainnya segera bersembunyi di dalam mobil. Hanya dia yang bertahan dalam hujan. Dia bahkan berteriak, "Jika punya nyali bunuh aku." Di hari lain, sipir penjara ingin mempersulit narapidana. Dalam 1 hari, mereka harus memperbaiki jalan sepanjang 20 km. Para tahanan merasa putus asa. Hanya dia yang mengayunkan sekop sekeras mungkin. Perilaku ini menginspirasi orang lain. Mereka juga ikut kerja keras. Seluruh jalan diaspal, dan masih ada sisa 2 jam lagi. Sejak itu, sipir penjara dan bos penjara memandang pria dengan berbeda. Saat seseorang mencarinya, dia dapat diizinkan keluar dari gerbang besi penjara. Pria berjalan ke depan. Di dalam mobil adalah ibunya yang sudah lanjut usia. Keduanya mengobrol dengan baik. Ibu tidak menganggapnya beban. Hanya karena dia masuk penjara. Ini menginspirasi pria. Tapi dia tidak tahu. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, ibu berbaring di mobil dan menangis tanpa suara. Tak lama kemudian, berita buruk datang dari luar penjara. Ibu pria itu meninggal. Ada kesedihan di matanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya dapat duduk di tempat tidur dan memainkan lagu untuk memberi penghormatan kepada arwah ibu di surga. Air mata di mata tidak bisa berhenti. Tapi, sipir penjaga takut dia akan melarikan diri. Dia dikurung dalam ruangan gelap. Pria menggergaji lantai di penjara. Teman satu selnya menutupinya dengan suara lain. Dia menggergaji lebih cepat. Tahanan semakin ribut. Suaranya sangat keras sehingga para sipir penjara tidak tahan lagi. Mereka datang untuk periksa. Dia juga dengan cepat meletakkan perkakas di tangannya. Memanfaatkan kebisingan terakhir. Dia mematahkan papan dengan 1 kaki. Saat perhatian sipir ditarik oleh orang lain, dia keluar dari lubang. Teman lainnya mengikutinya. Tiba-tiba, sipir penjara mendengar suara di luar. Mereka segera ke sana. Ternyata tahanan ini, agar pria dapat melarikan diri dari penjara. Dia menjadi umpan. Dia dipukuli oleh sipir penjara. Pria memenuhi harapannya. Dia berhasil lolos. Dia keluar dari air untuk melarikan diri dari pelacakan anjing polisi. Tetapi efeknya tidak terlalu jelas. Dia berlari melewati lintasan lagi, lalu melintasi pagar besi, lalu lompat berulang kali di pagar besi. Akhirnya membingungkan anjing polisi. Saat sipir penjara sangkut di pagar besi, pria itu telah melarikan diri. Anjing yang berdedikasi menolak untuk menyerah. 2 sipir penjara kesulitan. Akhirnya, 1 anjing polisi kelelahan hingga mati. Dia mati. Dia lari sampai mati. Tapi tidak lama kemudian,
Saat tahanan bekerja, sipir muncul bersama pria itu. Dia juga memasang belenggu pada kaki pria. Kemudian mengayunkan tongkatnya, dan menjatuhkan pria dari lereng dengan satu pukulan. Dia memperingatkan tahanan, melarikan diri tidak akan berakhir dengan baik. Pria ini menderita hukumannya. Tahanan tidak terlalu peduli. Saat makan, kerumunan mengepung pria itu. Mereka bertanya tentang pengalaman kali ini. Di tempat parkir supermarket, aku menemukan kunci di dalam mobil. Saat di lampu merah, ada mobil polisi yang diparkir di sebelahku. Lalu kamu ngapain? Menunggu lampu hijau. Orang lain memandangnya seperti orang bodoh. Begitu banyak orang membantunya melarikan diri. Tapi dia tertangkap kembali dengan begitu mudah. Sepertinya pengorbanan mereka jadi sia-sia. Dan saat ini, dia mengeluarkan tali. Dia sedang mempersiapkan pelarian berikutnya. Di sore hari, pria berkata dia tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin pergi ke toilet. Mandor setuju. Tetapi permintaannya adalah, dia harus terus goyangkan dahan. Pria itu melakukannya. Sipir di sebelahnya takut dia akan melarikan diri. Jadi dia membidiknya dengan senapan. Dia terus menembak sebagai pencegah. Melihat dahan terus bergerak dia baru tenang. Sipir penjara tiba-tiba melihat bahwa dahan tidak bergerak. Dia segera membidik cabang dan menembaknya. Tidak ada tanggapan. Dia melihat ke sana. Dahan pohon diikat dengan tali. Pria itu sudah kabur. Dia lari ke sebuah rumah dan meminjam kapak dari dua anak. Dia memotong ikatan di kaki dan meminta merica. Lalu berkata pada anak-anak, "Ingat tingkah anjing-anjing itu dengan baik dan beritahu aku nanti. Oke?" Lalu dia menaburkan merica di seluruh tanah. Anjing polisi yang mengejarnya tersiksa. Mereka bersin tanpa henti. Dia akhirnya melarikan diri. Kali ini, tanpa bantuan orang lain. Tak lama kemudian, tahanan menerima majalah. Di salah satu halaman, ada foto pria yang sedang berpelukan. Seperti orang sukses. Semua orang seperti melihat pahlawan. Majalah beredar. Tapi tidak lama kemudian, pria itu dipenjara lagi. Badannya dipenuhi luka. Dia diangkat ke atas meja. Orang mengepungnya. Dia marah. "Hentikan itu." Semuanya diam. Pria melarikan diri 2 kali. Tapi dia tertangkap kembali 2 kali. Saat kerja paksa, dia akan disiksa oleh sipir penjara. Di malam hari, dia hanya bisa tinggal di ruangan kecil yang gelap. Bahkan makan pun tidak bisa damai. 1 sendok demi 1 sendok. Menghabiskan makanannya. Hari yang demikian, sudah dijalani pria itu selama seminggu penuh. Hari ini, dia dipanggil oleh sipir penjara. Tugasnya adalah menggali lubang di penjara. Saat dia hampir selesai menggali, sipir penjara lainnya muncul. Katanya bahwa menggali tidak diperbolehkan di penjara. Dia memerintahkan, isi kembali lubangnya. Tepat ketika dia hampir selesai, sipir penjaga yang menyuruhnya menggali lubang kembali lagi. Dia mendorongnya ke lubang. Pria bangkit. Dia dipukuli dengan kejam. Dia tahu, para penjaga mempermainkannya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia bekerja sampai malam. Sipir penjara masih tidak berniat melepaskannya. Pria itu benar-benar jatuh ke dalam lubang. Dia berhenti melawan. "Ya Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan supaya kamu berhenti memukulku. Biarkan aku melakukan apa saja. Aku tidak tahan lagi." Dia bangkit dari lubang dan memegang betis sipir penjara dan berdoa. Di mata para tahanan, mereka penuh kekecewaan. Pahlawan yang mereka sembah telah jatuh dari altar. Foto-foto di majalah itu tercabik-cabik. Ketika pria masuk dengan gemetar ke dalam ruangan, tidak ada yang mau membantunya. Bahkan saat dia jatuh ke tanah, juga tidak ada yang mau membantunya. "Di mana kalian?" Hari-hari berikutnya, pria menjadi perusuh sipir. Sipir ingin minum air. Dia akan naik mobil dan mengambilnya. Sipir menginginkan senjata. Dia juga cepat bertindak. Sipir penjara membunuh seekor kura-kura. Dia segera berlari untuk mendapatkan mangsa. Tetapi dalam sekejap, pria itu melarikan diri dengan mobil. Dia juga menjemput teman satu sel. Petugas menembak dengan pistol, tetapi tidak dapat mengejar mobil yang berlari kencang. Saat sipir penjara ingin mengemudi untuk mengejarnya, semua kunci mobil sudah diambil oleh pria itu. Tahanan menyarankan pria untuk melarikan diri.
Tapi pria itu tidak bergerak. Hatinya sudah mati. Hatinya mati saat ibunya meninggal. Serangkaian pelarian ini hanya untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Pria berjalan ke gereja. Dia mulai membicarakan tentang hidupnya. Dia menghitung kehidupan militernya yang termasyur. Tetapi karena masalah kecil, dia dikurung setahun dalam penjara. Dia bahkan melewatkan kematian ibunya. Ada suara mobil di luar jendela. Tahanan menasihatinya untuk menyerah. Yang harus kamu lakukan adalah menyerah. Tetap tenang. Pria itu tersenyum. Dia membuka jendela, melihat polisi. Saat dia mau berbicara, dia ditembak di dada. Jenazahnya dimuat ke dalam mobil. Saat berangkat, dia tersenyum. Tidak ada keberadaannya di penjara. Tapi legenda dia selalu bertahan di penjara. Pria yang pantang menyerah itu akan selalu hidup di setiap sudut penjara ini.